Om Swastiastu, kami dari kelompok 12 ingin presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum presentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Made Adi Wiraha dan rekan saya Arnindia Nafitrin Ainullah. Baik, saya langsung saja ke materi yang pertama. Filsafat yang melandasi pendidikan dan pembelajaran demokrasi. Ada 3 aliran melandasi pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, progresivisme mempunyai jiwa perubahan, relativitas, kebebasan, dinamika ilmiah dan nyata, sehingga dipentingkan dalam pendidikan. Yang kedua, filsafat pendidikan rekonstruksionis merupakan variasi dari progresivisme yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Yang ketiga, pendidikan menurut filsafat eksistensialisme bertujuan mengembangkan kesadaran individu, memberikan kesempatan memilih etika, mendorong pengembangan pengetahuan, dan merancang serta melaksanakan sendiri pengembangan komitmen diri. Selanjutnya, indikator tolak ukur pendidikan demokrasi. Yang pertama, keterbukaan saluran ide dan gagasan sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin. Yang kedua, memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kepastian yang memiliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Yang ketiga, menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian evaluasi terhadap ide-ide, masalah, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Yang keempat, memperbaiki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan publik. Yang kelima, ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu, dan hak-hak minoritas. Yang keenam, pemahaman bahwa demokratis yang dikembangkan belumlah mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus dikembangkan dan dibimbing ke seluruh hidup manusia. Dan yang terakhir, terdapat sebuah institusi yang harus terus mempromosikan dan mengembangkan cara-cara hidup demokratis. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai strategi untuk menerapkan pendidikan yang demokratis. Tentu saja untuk menerapkan pendidikan yang demokratis, kita memerlukan strategi-strategi yang tepat agar dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama itu ada memungkinkannya dapat membangkitkan rasa keinginan tahuan siswa, kemudian memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam aspek seni, kemudian memungkinkan pula untuk siswa agar dapat belajar dari pemecahan masalah mereka sendiri, kemudian memungkinkan siswa untuk selalu menguji kebenaran, selalu menyimak, melakukan penemuan, dapat belajar secara mandiri, dapat belajar secara bekerja sama atau berkelompok, kemudian dapat lebih termotivasi dari proses pembelajaran yang diberikan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam sebuah proses pembelajaran, sudah pasti guru ataupun murid memiliki peran mereka masing-masing. Lantas, bagaimanakah dengan pembelajaran demokratis ini? Di dalam pembelajaran demokratis, peran gurulah yang sangat penting. Karena untuk menciptakan suasana-suasana yang diinginkan dalam pembelajaran demokratis ini. Selama ini, guru selalu dipandang sebagai sosok yang serba tahu dan serba mampu. Maka dari itu, perlu adanya perubahan-perubahan mengenai paradigma guru-guru sekarang ini menjadi tidak harus selalu serba tahu ataupun selalu serba mampu. Karena seperti yang dapat kita ketahui atau kita lihat sendiri bahwa hal itu merupakan hal yang mustahil. Sebenarnya ada hal terpenting yang perlu dikuasai atau perlu diperhatikan oleh guru-guru, yaitu mereka harus bisa menjadi sosok fasilitator ataupun motivator bagi masing-masing peserta didiknya, agar mereka dapat mengembangkan skill ataupun potensi yang mereka miliki dalam diri mereka menjadi lebih optimal dan efektif. Pada pembelajaran ini, sebenarnya proses pembelajaran ini lebih berpusat kepada siswa dan berorientasi pada siswa, bukanlah guru-guru. Maka dari itu, siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran ini.